Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yapia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Daud, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencari lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan mencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan harian kita hari ini,
saya memberikan tema kepada kita, kemenangan yang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, Daud terpilih menjadi raja orang suku Yehuda, bahkan setelah itu ditegakkan kembali menjadi raja atas orang Israel. Dan itu diketahui oleh Daud melalui pertolongan Tuhan yang boleh menggerakkan hati daripada raja negeri Tirus, yaitu Hiram, yang mengirimkan utusan kepada Daud, bahkan kayu aras, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu yang boleh mendirikan istana bagi Daud sebagai raja atas Israel. Dan ketika dia memimpin menjadi raja, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan melihat bagaimana kehidupan Daud, apa yang akan terjadi setelah dia menjadi raja. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika orang Filistin mendengar Daud terpilih menjadi raja atas orang Israel, orang Filistin melakukan penyerangan terhadap kerajaan atau kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud. Mengapa hal demikian boleh dilakukan orang Filistin? Mereka berpikir sebelum kepemimpinan Daud menyerang mereka, mereka terlebih dahulu menyerang kepemimpinan daripada Daud, sehingga mereka mengalami keamanan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan kita hari ini sebagaimana tema kita, yaitu kemenangan yang daripada Tuhan, dan itulah yang dialami oleh Daud. Dan mengapa Daud mengalami kemenangan yang daripada Tuhan? Apa yang telah dilakukan oleh Daud? Apa yang telah diperbuat oleh Daud sehingga Tuhan boleh berkarya, sehingga Tuhan boleh bertindak menolong Daud dari serangan yang dilakukan orang-orang Filistin. Bapak Ibu saudara terkasih, di ayat 17 dikatakan jelas, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai manusia biasa, mungkin ketika Daud mendengar bahwa orang Filistin akan datang menyerang kepemimpinannya, kerajaan yang telah dia pimpin, mungkin ada suatu hal yang akan membuat dia merasa takut. Karena apa Bapak Ibu? Jika dilihat dari pasukan yang dimiliki oleh Daud dengan yang dimiliki oleh orang Filistin, sangatlah berjauh, berbanding terbalik, di mana tidak mungkin pasukan daripada Daud dapat mengalahkan pasukan Filistin. Namun Bapak Ibu kita akan melihat tindakan apa yang boleh diambil oleh Daud. Dia bukan memilih untuk bersembunyi atau melarikan diri daripada serangan itu, namun dia pergi menghadap Tuhan. Dia berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Dikatakan Bapak Ibu di sini, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Bapak Ibu saudara terkasih, suatu tindakan yang benar dilakukan oleh Daud. Dia tahu bahwa dia menjadi raja atas orang Israel bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, karena masih banyak orang yang memiliki perawakan yang lebih baik daripada Daud, di mana Daud memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi, namun banyak orang, jikalau kita melihat dari keperkasaannya, kegagahannya secara tubuhnya, bisa menjadi pemimpin atas orang Israel. Namun Allah memilih Daud, dan Daud ketika mengalami serangan dari orang Filistin, dia mengingat bahwa Tuhan yang telah memilih dia, dan dia kembali datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, orang Filistin telah datang menyerang, apakah saya harus maju pergi menyerang mereka? Atau bagaimanakah Tuhan? Akankah Engkau akan serahkan pasukan Filistin ke dalam tangan saya? Dan Tuhan menjawab, pergilah, majulah, berperanglah. Bapak saudara saya bacakan di ayatnya yang ke-19 bagian B dikatakan, Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Bapak Ibu saudara terkasih, peperangan yang terjadi antara pasukan Daud melawan pasukan dari orang Filistin
Kalau kita melihat seperti saya katakan di awal tadi, ini adalah suatu peperangan yang tidak masuk akal, di mana melihat dari pasukan Filistin sangatlah kuat dan sangatlah bisa untuk mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan daripada Daud. Namun kita melihat Bapak Ibu, bagaimana pengakuan yang dimiliki oleh Daud. Dia berkata bahwa kemenangan yang mereka miliki karena Tuhan yang telah menerobos musuh mereka, sebagaimana air menerjang dengan kuatnya, sehingga pasukan Filistin terkalahkan, terpukulkan, dan mereka mundur daripada peperangan itu. Bapak Ibu saudara terkasih, kemenangan daripada Tuhan terjadi di tengah-tengah kepemimpinan daripada Daud. Itu bukan karena kekuatan yang mereka miliki, bukan karena kegegahan dan keperkasaan daripada pasukan daripada Daud. Namun Daud mengakui semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang telah maju berperang di depan mereka, menerobos musuh-musuh mereka, sehingga terpukul kalah dan lari terbirik-birik meninggalkan medan peperangan. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu dari firman Tuhan hari ini? Bagaimana sekarang Daud mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah yang telah menolong kepemimpinannya. Itu bukan karena kekuatannya, namun karena kejujurannya, hatinya yang mau dekat kepada Tuhan, yang mau bertanya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan senang dengan Daud dan menolong Daud, memberikan kemenangan itu kepada Daud. Dan inilah menjadi pelajaran dalam hidup kita Bapak Ibu. Sesulit apapun keadaan yang kita alami, mungkin ada persoalan yang besar di depan hidup kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang hendak kita lakukan, sehingga kita tidak melangkah lari daripada jalur yang diperintahkan oleh Tuhan, namun kita tetap di dalam jalur Tuhan. Mungkin saat ini apa yang menjadi jawaban bagi kita tidak seperti yang dijawab kepada Daud. Tuhan langsung berbicara, namun saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan adalah jalan bagi kita, yang akan meneguhkan kita, yang akan menjawab setiap keluh kesah kita dalam hidup kita, sehingga kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kali kedua kembali orang Filistin menyerang kepemimpinan daripada Daud. Kalau kita baca yang ke-22 dikatakan, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencati lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga kau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kali kedua orang Filistin datang menyerang kepemimpinan Daud, dan Daud kembali bertanya kepada Tuhan apa yang hendak ia lakukan, dan Tuhan memerintahkan untuk membuat lingkaran yang boleh mengelilingi pasukan daripada orang Filistin, sehingga boleh memukul mereka dari belakang mereka. Dan apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah dikehendaki Allah boleh mereka lakukan, dan mereka lakukan, dan itu membawa kembali kemenangan kepada pasukan Daud. Kita baca Bapak Ibu di ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Hati yang mau tetap bersandar kepada Tuhan dimiliki oleh Daud, dan itu kembali membawa pasukannya mengalami kemenangan, di mana Tuhan kembali di depan mereka boleh berperang melawan orang-orang Filistin dan mengalahkan pasukan dari orang-orang Filistin. Sehingga Bapak Ibu, 2 kali peperangan itu terjadi, dan 2 kali Daud bertanya kepada Tuhan, menyerahkan setiap persoalan yang dialami kepada Tuhan, dan itu membawa kemenangan bagi Daud, di mana Allah berperang di depan Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini meneguhkan hati kita yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan hidup, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang boleh berperang di depan kita, sehingga kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan lewat pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Bagaimana Daud mengalami kemenangan ketika melawan pasukan dari Filistin. Lewat dia mau bertanya kepada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Demikian dengan hidup kami Tuhan, ajar kami tetap berseru kepada Tuhan, bahkan melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.